Shalom Bapak Ibu, kita akan merenungkan topik sarapan tentang sabar mengampuni terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-13. Kalian harus sabar satu sama lain dan saling mengampuni kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Tuhan dengan senang hati mengampuni kalian, jadi kalian pun harus mau mengampuni satu sama lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh bangun. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan boleh menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan pemikiran Tuhan, menyatakan kasih Tuhan bagi kami. Sehingga kami ini boleh mengerti apa yang hendak Tuhan bicarakan kepada kami. Bahkan kami dimiliki hati untuk bisa taat dan bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berbicara kepada kami karena kami mau mendengarkannya. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ternyata memaafkan itu tidak akan pernah mudah dalam kehidupan kita, kecuali orang tersebut pemurah hatinya. Karena kenapa Bapak Ibu kita sulit mengampuni, melepaskan pengampunan? Karena kita itu melihat orang yang melukai kita ini santai-santai saja, bahkan kadang merasa tidak bersalah atau bisa jadi nyolot kepada kita. Hal inilah yang akhirnya membuat kita menjadi lebih baik menghilang, lebih baik tidak berhubungan sama sekali dengan orang ini, ketimbang mendengarnya saja atau melihatnya saja itu sudah membuat kita muak. Nah Bapak Ibu, padahal Tuhan mengajarkan kita untuk sabar mengampuni, tidak dendam kepada mereka karena Tuhan itu juga Maha Pengampun. Nah lalu caranya gimana supaya kita ini tidak menjadi orang yang kepahitan, benci, dendam, tetapi kita justru bisa memberikan, melepaskan pengampunan ini kepada mereka yang menyakiti hati kita. Saya belajar Bapak Ibu dari seorang mental health, dia ini menceritakan kisahnya ketika dia mengampuni orang lain. Kita itu yang pertama harus punya yang namanya release. Release itu bisa mengurai perasaan kita, bisa menyatakan, bisa mengungkapkan apa yang kita alami, hal apa yang membuat kita tersakiti, itu kita ungkapkan, kita uraikan kepada teman yang kita anggap mereka ini adalah tempat UGD kita, bisa menjadi tempat curhatan kita. Ya setelah kita bisa meriliskan, kita menjadi orang yang bisa cleaning. Lah cleaning itu apa? Pembersihan. Setelah kita bisa menguraikannya ketika kita disakiti, maka kita itu membersihkan sampah-sampah itu, kita melepaskan perasaan itu bersih-bersih. Maksudnya apa? Yaitu kita berdoa, minta didoakan teman juga bisa. Karena ini adalah bagian yang penting untuk kita ini bisa diberikan kekuatan juga oleh orang atau teman-teman yang terdekat kita. Yang ketiga Bapak Ibu, kita bisa melakukan replacement. Replacement itu apa? Penempatan ulang. Nah kita diberikan kekuatan kembali, entah itu oleh kata-kata yang menguatkan, sebagaimana yang Tuhan juga memulihkan kita. Jangan ada dendam, tetapi ampunilah seorang dengan yang lain, supaya Kristus juga tidak sia-sia di dalam mengampuni kita. Nah jangan jangan menggantungkan kebebasan hati kita ini dengan permintaan maaf dari orang lain. Justru kebebasan hati kita ini hanya kita peroleh di dalam Tuhan, tanpa perlu mereka itu minta maaf kepada kita. Kita bisa mengalami kebebasan hati dan hidup hanya di dalam Tuhan. Dan tak kalah pentingnya Bapak Ibu, setelah kita bisa melepaskan pengampunan, sabar mengampuni, kita itu melibatkan Tuhan di dalamnya. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka kita itu bisa menemukan harta. Harta apa yang dimaksud? Kita bisa memiliki suatu pembelajaran Bapak Ibu. Pelajaran berharga itu kita dapatkan ketika kita ini bisa memperoleh peningkatan kekuatan melalui berkat dari peristiwa ini. Ya misalnya kita disakitin oleh orang lain. Kita belajar apa? Oh orang itu ternyata brengsek. Bukan gitu. Tetapi kita belajar bahwa oh ternyata disakiti itu tidak enak. Kita tidak bisa menyakiti orang lain. Tidak bisa kita semena-mena. Atau kita belajar, aku mengalami hal ini untuk menguatkan orang berikutnya nantinya yang juga mengalami hal yang serupa dengan saya. Kita belajar bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan itu juga akan memberikan
pemahaman, pelajaran bagi kita untuk kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Di situ kita akan bisa memiliki kekuatan di dalam mengampuni orang yang melukai kita, Bapak Ibu. Karena Tuhan yang terus akan memberikan pengharapan kepada kita untuk kita ini bisa mengikhlaskan hati kita di dalam memberikan pengampunan kepada mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita, Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa mengampuni itu hal yang cukup sulit, hal yang kita kira adalah nggak perlu atau tidak wajar kita melepaskan pengampunan karena mereka pantas untuk mendapatkan hal yang setimpal. Namun kami mau belajar Tuhan, biarlah kami juga bisa memiliki hati seperti Tuhan, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang juga bisa mendoakan setiap orang yang melukai kami tanpa disadari ataupun disengaja. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih Tuhan yang senantiasa menoreh di dalam hidup hati kami ini, untuk kami boleh imani, untuk kami boleh percaya, untuk kami boleh terus mengungkapkan kasih Tuhan. Kami berdoa juga sepanjang hari ini, kiranya Tuhan boleh menolong kami, dan apapun yang boleh kami kerjakan dan lakukan, kiranya Tuhan menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.